Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas KMUI 3 akan mempresentasikan topik manajemen perubahan, tantangan atau kesempatan. Mengapa banyak organisasi gagal saat melakukan transformasi? Dengan saya sendiri, Sayyidah Muti Alawiyah dengan NIM 01, dan teman saya Cecelia Audria dengan NIM 06, Yusan Aisyah dengan NIM 10, Dian Pratiwi, NIM 20, dan Jania dengan NIM 57. Ada salah satu kutipan dari Charles Darwin yang artinya dalam menghadapi perubahan, bukan kekuatan fisik atau kecerdasan yang menentukan keberlangsungan suatu individu atau organisasi, melainkan kemampuan untuk beradaptasi. Dari sumber artikel mendefinisikan manajemen perubahan atau manajemen of change itu merupakan sebuah proses dan pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu individu, tim maupun organisasi dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik secara efektif, efisien, guna memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut. Ada beberapa komponen utama manajemen perubahan. Yang pertama ada leadership dan vision, di mana pemimpin memberikan arah dan komitmen yang jelas. Peran pemimpin sangat penting dalam proses perubahan. Pemimpin perlu memiliki visi yang jelas mengenai tujuan perubahan serta menunjukkan komitmen yang kuat agar seluruh anggota organisasi merasa yakin dan terdorong untuk bergerak ke arah yang sama. Ketegasan dan keteladanan dari pemimpin akan menjadi pendorong utama dalam menyukseskan perubahan. Lalu ada communication, komunikasi yang terbuka dari konsisten memperkuat perubahan, di mana komunikasi yang terbuka sangat membantu dalam menciptakan pemahaman bersama. Ketika informasi disampaikan secara jelas dan terus-menerus, seluruh pihak dapat memahami alasan perubahan dan apa yang diharapkan dari perubahan tersebut. Selain menyampaikan informasi, komunikasi juga perlu mencakup ruang untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Lalu ada stakeholder involvement, di mana melibatkan semua pemangku kepentingan sejak awal agar perubahan dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan. Dengan dilibatkan sejak awal, mereka akan merasa dihargai, memiliki rasa kepemilikan terhadap perubahan, dan lebih berkomitmen untuk mendukung implementasinya. Lalu ada capacity building and support, meningkatkan keterampilan dan dukungan bagi karyawan. Setiap perubahan seringkali memerlukan keterampilan baru atau penyesuaian cara kerjanya. Oleh karena itu, organisasi perlu memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai agar karyawan dapat mengikuti perubahan dengan percaya diri dan kemampuan yang memadai yang dimiliki oleh karyawan. Hal ini juga menunjukkan bahwa organisasi peduli terhadap kesiapan dan kesejahteraan karyawannya. Lalu ada monitoring dan feedback loops, evaluasi rutin untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Setelah perubahan diterapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi secara berkala. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perubahan berjalan sesuai dengan harapan, serta menampung umpan balik untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan cara ini, proses perubahan menjadi lebih adaptif dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Next. Perubahan sebagai kesempatan. Yang pertama ada inovasi dan transformasi digital, memberikan ruang bagi organisasi untuk mengadopsi teknologi baru dan mendorong efisiensi operasional. Perubahan seringkali menjadi kesempatan bagi organisasi untuk mulai mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses bisnis mereka. Melalui transformasi digital, banyak kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diotomatisasi sehingga lebih cepat, akurat, dan lebih hemat biayanya. Hal ini tentu dapat meningkatkan efisiensi dan operasional untuk mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua, ada peningkatan daya saing. Organisasi dapat lebih cepat merespons tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang berubah. Dengan manajemen perubahan yang baik, organisasi menjadi lebih tanggap terhadap dinamika pasar. Perusahaan yang adaptif dapat membaca kebutuhan konsumen dengan lebih cepat dan menyesuaikan produk mereka maupun layanannya untuk konsumen. Hal ini akan memberikan keunggulan yang penting dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Lalu ada penguatan budaya organisasi. Perubahan dapat menjadi momen untuk memperbaiki komunikasi, kerjasama, dan nilai-nilai inti. Momentum perubahan juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat budaya kerja yang positif di dalam organisasi itu sendiri. Melalui evaluasi internal, organisasi dapat meningkatkan komunikasi antar tim, mempererat kerjasama, serta menegaskan kembali nilai-nilai inti yang menjadi landasan bersama. Budaya organisasi yang sehat sangat berperan dalam mendukung keberhasilan jangka panjang. Lalu ada pemangkasan biaya dan penataan ulang SDM. Dalam beberapa situasi, perubahan mungkin mencakup efisiensi biaya termasuk penataan ulang struktur organisasi dan sumber daya manusianya. Meskipun keputusan seperti pemutusan hubungan kerja bukan hal yang mudah, namun jika dilakukan secara strategis dan lebih bijaksana, hal ini dapat membantu organisasi untuk mengalokasikan kembali sumber daya ke arah yang lebih produktif dan berkelanjutan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada perubahan sebagai tantangan, di mana mengapa perubahan ini tuh sering dianggap sebagai tantangan? Karena pertama ada ketakutan terhadap hal baru, kedua ada kehilangan kontrol, ketiga ada ketidakjelasan peran, keempat ada hambatan budaya, dan kelima ada kelelahan perubahan, yakni change fatigue. Dan FEA, for your information aja, berdasarkan McKinsey & Co. tahun 2021, sekitar 70% proyek transformasi itu mengalami organisasinya itu gagal mencapai tujuan. Kemudian penyebab umum dari kegagalan transformasi itu antara lain adanya kurangnya kepemimpinan perubahan, komunikasi yang tidak efektif, resistensi dari karyawan, tidak melibatkan pemangku kepentingan, dan juga ketidaksesuaian antara strategi dan juga budaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini merupakan studi kasus tentang kegagalan dalam perubahan dan transformasi. Yang pertama di sini adalah studi kasus dari Kodak yang merupakan bisnis digital film analog. Fakta-fakta dari Kodak ini adalah yang pertama, Kodak ini merupakan raja industri fotografi di dunia, namun bangkrut di tahun 2013. Masalah utamanya itu adalah karena manajemennya itu menolak inovasi karena takut merusak bisnis film analog. Bisnis analog ini tidak dikembangkan lebih lanjut, padahal Kodak ini yang mempeloporinya. Akibatnya, di sini Kodak itu gagal di tahun era 2013, di era tahun 2013. Next, untuk kesalahan-kesalahannya di sini itu yang pertama adalah karena Kodak ini terlalu fokus mempertahankan bisnis film analog meskipun di tahun 2013 itu sudah berkembang tren digital, yaitu yaitu tren berbagi digital. Lalu yang kedua itu adalah gagal memahami perilaku konsumen dari yang mencetak ke berbagi online. Yang ketiga itu adalah tidak berani mengubah model bisnis. Meskipun sudah berinvestasi di teknologi digital, mereka ini tidak berani mengubah model secara menyeluruh yang mengakibatkan transformasi yang dilakukan ini menyebabkan kebangkrutan dan juga PHK massal di era tahun 2000 sampai 2013. Lalu apa sih pelajaran yang bisa diambil dari gagal produk ini? Pelajaran yang bisa diambil itu yang pertama adalah inovasi saja itu tidak cukup, namun harus dibarengi dengan keberanian yang untuk mengubah strategi. Lalu yang kedua itu adalah disrupsi itu adalah peluang, bukan suatu ancaman semata. Yang ketiga itu adalah kegagalan dalam manajemen perubahan itu bisa berdampak besar terhadap pekerja dan juga reputasi perusahaan. Kodak ini tuh bukan tidak punya inovasi, tetapi tidak berani mengubah arah. Sehingga penting untuk memanajemen perubahan agar informasi itu bisa menyelamatkan bisnis dan juga SDM. Selanjutnya, next, transformasi versus PHK. PHK sendiri ini adalah dampak dari transformasi di organisasi dan juga tantangan atau kesempatan yang bergantung pada bagaimana perubahan itu dikelola. PHK ini itu sering terjadi dalam konteks perubahan organisasi seperti transformasi digital, restrukturasi perusahaan, merger dan akuisisi, serta perubahan model bisnis. Misalnya dari yang konvensional ke digital. Manajemen perubahan yang buruk ini itu bisa memperparah dampak dari PHK itu sendiri. Misalnya, munculnya ketidakpercayaan karyawan, hilangnya dan juga gelombang tulisan atau turnover yang tinggi. Namun, jika manajemen perubahan dilakukan dengan baik, PHK ini bisa dijadikan sebagai peluang yang merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang diikuti oleh dukungan transisi yang manusiawi. Misalnya, pelatihan ulang, karir konseling, dan juga bisa membuka peluang eksplorasi yang lebih sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk studi kasus yang menunjukkan keberhasilan dalam perubahan atau transformasi. Di sini studi kasus yang kami ambil adalah Microsoft, terutama saat era Satya Nadella, yaitu CEO Microsoft sejak tahun 2014. Jadi, untuk latar belakang studi kasus ini sendiri, jadi pada tahun 2014, Microsoft berada dalam posisi yang cukup sulit. Meskipun masih mendominasi pasar sistem operasi dan software produktivitas seperti Windows dan Office, perusahaan ini dianggap mulai kehilangan arah. Mereka tertinggal dalam revolusi mobile yang dipimpin oleh Apple dan Google. Banyak pihak melihat Microsoft sebagai organisasi besar yang lambat, birokratis, dan terlalu bergantung pada kesuksesan masa lalunya. Nah, ketika Satya Nadella diangkat sebagai CEO menggantikan Steve Ballmer, ia menghadapi tugas besar, yaitu untuk mengubah arah perusahaan, baik dari segi strategi bisnis maupun budaya internal. Namun, alih-alih melakukan perubahan agresif tanpa arah, Nadella memilih pendekatan yang terstruktur dan humanistik. Ini adalah sebuah contoh ideal dari manajemen perubahan yang berhasil. Jadi sebelumnya Microsoft ini dikenal sebagai perusahaan yang kaku, stagnan atau diam di tempat, jadi tidak ada kemajuan atau ada kemajuan tetapi sangat sedikit. Lalu juga terkenal akan kompetisi internalnya, baik itu antar karyawan ataupun antar divisi, dan juga silo, yaitu cara kerjanya yang terkotak-kotak. Next.
Nah, dari Satya Nadella sendiri, dia menekankan tiga hal dalam strategi perubahannya, yaitu ada kolaborasi, empati, dan inovasi. Strateginya yang pertama adalah Nadella mengalihkan fokus Microsoft ke cloud computing dengan Azure sebagai andalan dan berinvestasi besar pada teknologi AI dan bermitra dengan OpenAI. Di sini, Microsoft mengubah produk dari lisensi yang sekali beli menjadi model berlangganan atau subscription seperti Microsoft 365, dan juga menanamkan visi bahwa AI dan teknologi open source atau teknologi terbuka adalah fondasi masa depan. Karena itu, Microsoft berinvestasi besar dalam kecerdasan buatan atau AI dan menjalin uh, kemitraan dengan OpenAI tadi, yaitu perusahaan di balik ChatGPT dan Copilot. Strategi yang selanjutnya adalah perubahan budaya kerja menjadi lebih kolaboratif dengan konsep growth mindset. Di sini budaya kerja yang dulunya sangat kompetitif antar tim dengan sistem penilaian kerja yang menumbuhkan konflik internal. Satya Nadella memperkenalkan konsep growth mindset yang menekankan bahwa tiap orang bisa berkembang melalui pembelajaran dan berkolaborasi. Budaya ini mendorong empati, inovasi, dan kerjasama, dan juga mendorong keberagaman dan inklusivitas di seluruh organisasi. Jadi growth mindset ini juga menekankan bahwa yang sebelumnya berkompetisi itu oleh Satya Nadella diubah menjadi lebih menekankan pada pembelajaran yang berkelanjutan. Lalu juga yang sebelumnya budayanya adalah know it all diubah menjadi learn it all. Gitu. Lalu strategi selanjutnya adalah keputusan untuk merangkul open source yang padahal dulunya Microsoft terkenal karena menolak Linux. Sekarang bahkan mendukungnya lewat Windows Subsystem for Linux dan akuisisi GitHub pada 2018. Nadella paham bahwa komunitas developer adalah kunci untuk inovasi di masa depan. Karena itu, yang membuat Microsoft lebih terbuka, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan komunitas teknologi global. Dan yang terakhir adalah uh, memprioritaskan fleksibilitas dan kesejahteraan karyawan. Hasil dari strategi ini ada apa saja, yaitu ada valuasi Microsoft melonjak dari 300 miliar US dollar menjadi 3 triliun US dollar pada awal tahun 2024. Lalu juga Azure menjadi pemain dominan kedua di pasar cloud global yang hanya kalah dari Amazon AWS. Lalu juga mendapatkan reputasi sebagai pemimpin inovasi teknologi dan menjadi tempat kerja yang lebih manusiawi dan kolaboratif. Dan yang terakhir adalah Microsoft mampu bersaing di era AI modern dengan produknya seperti GitHub Copilot, Bing Chat, dan AI Copilot di Office. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya terkait faktor kunci keberhasilan daripada transformasi itu sendiri. Jadi, untuk keberhasilan dari transformasi itu sangat bergantung pada berbagai elemen kunci itu. Di antaranya, yang pertama itu membutuhkan pemimpin yang kuat dan visioner gitu. Yang di sini pemimpin yang efektif mampu menerjemahkan perubahan menjadi visi dan misi yang jelas sehingga seluruh anggota organisasi dapat memahami arah dan tujuan daripada transformasi itu sendiri gitu. Nah, selain itu selanjutnya ada pemimpin yang perlu mengutamakan komunikasi dua arah dan pelibatan aktif semua pemangku kepentingan atau stakeholder guna membangun rasa memiliki dan mencegah resistensi. Next, selain itu dari organisasi sendiri juga harus memiliki sistem monitoring, evaluasi, dan pemeliharaan momentum agar proses transformasi dapat berada pada jalurnya dan dapat menyesuaikan bila suatu saat nanti terjadi hambatan yang tidak diinginkan. Kesiapan internal dengan penyediaan kapasitas SDM dan pengembangan kapabilitas yang berkelanjutan, termasuk pelatihan dan pembelajaran yang relevan, itu juga menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan daripada transformasi itu sendiri. Nah, transformasi itu perlu dilakukan dengan pendekatan yang cermat terhadap budaya organisasi lama, potensi resistensi, serta dengan strategi untuk menghindari kelelahan perubahan atau change fatigue yang bisa mengganggu motivasi dan produktivitas karyawan suatu organisasi. Jadi seluruh elemen yang ada pada faktor kunci keberhasilan transformasi ini harus dijalankan secara sinergis untuk memastikan transformasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Oke, boleh next. Berdasarkan materi sebelum-sebelumnya dan juga studi kasus yang telah disampaikan oleh teman-teman, di sini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, transformasi organisasi itu bukan sekedar perubahan struktural aja atau prosedural, akan tetapi merupakan proses menyeluruh yang menuntut keterpaduan antara kepemimpinan, visi strategis, budaya organisasi, dan juga kesiapan daripada SDM atau sumber daya manusianya sendiri. Kemudian, kegagalan dalam transformasi itu umumnya terjadi karena lemahnya kepemimpinan, kurangnya visi yang jelas, komunikasi satu arah, serta ketidakpastian dalam menghadapi resistensi dan kelelahan pada perubahan atau transformasi. Kemudian yang terakhir, transformasi yang dikelola dengan baik tidak hanya mengatasi tantangan aja, tetapi juga membuka peluang strategi bagi organisasi untuk berkembang lebih tangguh lagi dan adaptif di tengah perubahan yang terus terjadi. Itu juga ada kemungkinan besar untuk menjadi suatu kunci keberhasilan. Di sini ada daftar pustaka di mana sumber-sumber dari materi yang kami sampaikan
ada dari Alma Asmi, kemudian ada Alolabi, ada Riyadi, ada Amazing Workplace, kemudian ada Storytelling, yang dimana ini merupakan jurnal-jurnal terbaru yang diakses melalui link yang sudah ada pada daftar. Next. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.